Betapa kami bersyukur kepada Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, pemilik hidup kami dan penebus kami, oleh putra tunggal-Mu yang agung, Tuhan kami Yesus Kristus. Ke dalam tangan-Mu ibadah yang kudus ini kami serahkan, dan ibadah ini diselenggarakan untuk kemuliaan-Mu, untuk kehadiran-Mu oleh Roh-Mu Bapa di dalam sorga. Taruhkanlah berkat-Mu bagi setiap kami dalam pemberitaan ini. Biarlah kebenaran-Mu ini meneguhkan, biarlah kebenaran-Mu ini menghibur, membawa kami, menjadikan kebenaran-Mu ini menjadi petunjuk-petunjuk bagi hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kami. Ulurkanlah tangan-Mu bagi umat yang membutuhkan pertolongan-Mu Bapa di dalam sorga. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya ucapkan shalom. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 17. 3 ayat bagi kita pagi hari ini. Ini adalah pasca kebangkitan Yesus, kisah ini. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Saya membacakan bagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Perikopnya, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16 kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17 kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat Yesus dan Petrus ini berlatar belakang Yahudi. Yesus dan Petrus dan rasul-rasul yang lain ini berlatar belakang Yahudi. Dan besar kemungkinan juga ketika mereka bercakap-cakap di Danau Tiberias, mereka menggunakan bahasa Ibrani. Karena Yesus memanggil Petrus dengan sebutan Simon. Simon itu bahasa Ibrani daripada Petrus. Kita juga sering mendengar kata Kefas, itu bahasa Aram. Memang ketika zamannya Yesus ada 3 bahasa yang digunakan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi ketika Yesus berkata Simon, hal ini menunjukkan memang dan tidak mengherankan karena memang Yesus dan Petrus dan rasul-rasul yang lain itu adalah orang Yahudi. Jadi ucapan yang diucapkan oleh Yesus ada 3 kalimat. Dengan perkataan, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Pada zaman itu Bapak Ibu ada yang disebut dengan majas tautologia. Majas tautologia itu dari kata tautos, artinya itu sama. Kata tautologia ini adalah kalimat yang diucapkan berulang-ulang 2-3 kali. Kalimat yang sama yang diucapkan 2-3 kali menunjukkan betapa pentingnya kalimat ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendengarkan penyembahan malaikat di dalam kitab Wahyu, kudus, kudus, kudus,
suci, 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 baru dikatakan amin, amin, amin. Ini menunjukkan apa? Extremely. Sangat sungguh-sungguh dan sangat penting kalimat itu. Jadi ketika Yesus menyampaikan kalimat yang sama sampai 3 kali kepada Petrus, hal ini menunjukkan apa? Betapa penting dan sungguh-sungguhnya manusia untuk menerima kasih Kristus. Betapa sungguh-sungguhnya manusia untuk menerima apa yang disebut dengan kasih Kristus. Alkitab memberitahu karena begitu besar kasih Allah. Dan sehingga diberikan Yesus kepada setiap kita. Tujuannya satu, agar tidak satupun apa? Binasa. Jadi ketika Yesus mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini adalah makna penegasan yang sungguh-sungguh ingin Tuhan inginkan, agar pendengarnya bisa memahami kemudian meresponinya. Pertanyaan yang sama datang kepada kita pagi hari ini. Yesus berkata, apakah kalian mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Ini adalah penegasan. Ini adalah sebuah kalimat yang sangat penting. Kita pun yang tidak berbudaya Yahudi, Bapak Ibu, sering mengucapkan ini kepada seseorang ketika Bapak Ibu serius dan menginginkan sebuah respon dari siapa yang mendengarkan perkataan kita. Misalnya ketika seseorang kita percayakan dalam satu hal, kita berkata, apakah engkau bisa dipercaya? Ya, apakah engkau bisa dipercaya? Ya, apakah engkau bisa dipercaya? Ya. Sampai berulang-ulang kita lakukan ini menunjuk betapa pentingnya kalimat tersebut. Memang ada beberapa penafsiran Bapak Ibu, ketika memang kita melihat Injil Yohanes yang ditulis dalam bahasa Yunani, maka kita akan menemukan di sana ada kata agape, ada kata phileo. Dan sering orang memberikan sebuah tafsiran, mengapa Yesus berulang-ulang menanyakan kalimat apakah engkau mengasihiku? Maka tafsiran itu berkata, karena Petrus berkata philea, bukan agape. Ini biasanya tafsiran barat Bapak Ibu. Memang dalam bahasa Yunani itu ada beberapa kalimat yang mengatakan cinta. Ada agape, ada philea, ada storge, ada eros, dan juga ada xenia. Jadi kalau Bapak Ibu punya mobil xenia itu artinya cinta Bapak Ibu. Makanya ada mobil xenia. Makanya banyak orang yang memakai mobil xenia karena banyak cinta Bapak Ibu. Itu memang bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yunani pada waktu itu. Ada 5 minimal menunjukkan tentang cinta. Tapi saya katakan sekali lagi, ketika kita melihat budaya Yesus dan Petrus dan bahasa yang digunakan, tentulah Yesus tidak menggunakan kata agape. Tentulah Yesus tidak mengharapkan Petrus menjawab dengan kata agape. Karena kata cinta dalam bahasa Ibrani itu ketika dia menggunakan bahasa Ibrani, menggunakan kata ahav. Menggunakan kata ahav. Dan itu yang digunakan. Mengapa saya katakan tidak tentang apakah itu agape atau philea? Karena kata agape pun digunakan untuk mencintai dunia. Jadi kata agape itu Bapak Ibu tidak digunakan hanya untuk Allah. Kata agape pun digunakan untuk hal negatif. Artinya betapa dia sangat mencintai. Jadi bukan hanya kepada atau ditujukan kepada Allah. Ini yang saya katakan bahwa ketika 3 kali Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Petrus menjawab setiap pertanyaan yang dari Yesus dengan mengatakan apa? Aku mengasihi engkau. Jadi ketika tadi saya katakan Yesus sedang bertanya kepada kita yang ada di tempat ini, jemaat Rehobot Bekasi, apakah engkau mengasihi Yesus? Dikatakan apa? Aku mengasihi Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Yesus ini bukan tanpa latar belakang. Kita tahu bersama Petrus pernah menyangkal Yesus.
sebanyak 3 kali. Extremely. Penyangkalan Petrus kepada Yesus itu benar-benar apa? Dilatar belakangi oleh keadaan hatinya Petrus. Sehingga dia pun menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Extremely. Artinya apa? Memang penyangkalan Petrus ini bukan karena sebuah kejahatan, Bapak Ibu. Yudas mengkhianati Yesus karena kejahatan. Injil Yohanes berkata apa? Yudas itu sering mencuri. Ini kebiasaan. Kebiasaan yang berulang-ulang. Sehingga disebut oleh Injil Yohanes, Yudas menjadi anak kebinasaan. Yudas menjadi anak kebinasaan bukan karena ditetapkan untuk binasa. Tadi dikatakan karena begitu besar kasih Allah sehingga tidak satupun binasa. Allah itu konsisten. Tidak mungkin mengorbankan Yudas demi salib Yesus. Salib Yesus malah membawa orang untuk tidak mengalami kebinasaan. Jadi Yudas menjadi anak kebinasaan atau berbuat jahat atau kejahatannya membawa dia kepada kebinasaan. Bukan karena ditetapkan. Tapi kalau Petrus bukan karena jahat. Dia takut. Petrus ini kalau di daerah Bekasi bisalah masuk ini kategori orang Batak, Bapak Ibu. Petrus ini menyala-nyala orangnya, Bapak Ibu. Sangat respon. Yesus berkata apa? Aku akan pergi ke Yerusalem. Petrus mengatakan, sekali-sekali engkau tidak akan mengalami itu. Yang lain mungkin masih diam rasul yang lain. Apa maksudnya ini? Atau enggak ada yang seberani Petrus? Petrus ini kalau di barak motor seperti Yamaha, Bapak Ibu. Melangkah lebih cepat, lebih jauh, Bapak Ibu. Dia yang mengatakan aku tidak akan meninggalkan engkau. Bukti kasihnya Petrus pada waktu itu. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali. Sebelum ayam berkokok 3 kali. Engkau sudah menyangkal aku. Bayangkan ada 3 kali, 3 kali, 3 kali, 3 kali. Ini percakapan yang sangat serius, Bapak Ibu. Bagi kalangan orang Yahudi. Kemudian apa yang terjadi ketika ada seorang hamba mendekati Petrus? Dari bahasamu, dari logatmu. Atau kami sering melihat engkau bersama-sama dengan Yesus. Di Kaesaria dia berkata apa? Sekali-sekali aku tidak akan pernah meninggalkan. Seorang hamba bertanya kepada Petrus. Dari bahasamu, engkau ini muridnya dia. Dia bilang, aku tidak mengenal dia. Baru kemudian ada orang lagi yang melihat dia. Aku tidak mengenal dia. Kemudian yang ketiga kali, aku tidak mengenal dia. Maka berkokoklah ayam. Mengingatkan Petrus bahwa kasih yang diucapkannya di hadapan Yesus tidaklah sesuai dengan perbuatannya. Dia menyangkal Yesus. Mungkin Bapak Ibu, kita di tempat ini atau yang menyaksikan di live streaming ini tidak pernah secara harafiah berkata kepada Yesus, aku tidak mengenalmu. Mungkin kita tidak berani atau karena kita memang mengasihi Tuhan. Tidak ada di antara kita ini bisa berkata atau berani berkata, aku tidak mengenalmu Yesus. Mungkin secara harafiah tidak, tapi secara tindakan Bapak Ibu. Allah tidak mengenal kita dari perbuatan kita. Bahkan dunia tidak melihat perbedaan. Kita ini pengikut Yesus atau tidak. Dunia tidak mengenal kita. Apakah kita ini pengikut Yesus atau tidak. Yesus mendatangi Petrus. Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus untuk kembali menerima kasih yang akan memulihkan dia. Tanya jawab antara Yesus dengan Petrus, Bapak Ibu. Respon daripada Petrus terhadap pertanyaan Yesus itu menentukan kehidupan Petrus selanjutnya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini mendengarkan pertanyaan Yesus 3 kali, bahwa jawaban Bapak Ibu ini menentukan kehidupanmu selanjutnya di hadapan Tuhan. Kehidupan kita selanjutnya di hadapan Tuhan.
Allah itu tidak bisa berhenti mengasihi, amin. Allah itu kasih. Dia tidak sekedar suka mengasihi, tapi dia kasih. Berarti kalau Allah itu adalah kasih, dia tidak bisa menyangkali untuk tidak mengasihi. Artinya sebesar apapun penyangkalan kita sebenarnya Bapak Ibu di hadapan Tuhan, kalau kita hari ini berkata, Tuhan aku mengasihimu, Tuhan aku menyangkalmu karena aku takut, karena kepentingan yang ku inginkan di tengah-tengah dunia ini, aku menjadi menyangkalmu, tapi hari ini aku mau mengasihimu. Sebagaimana Petrus didatangi oleh Yesus di Danau Tiberias atau Danau Galilea itu. Kisah ini adalah menjadi kisahmu hari ini Bapak Ibu. Keterpurukankah? Mungkin engkau jauh. Secara tindakan engkau sudah lama menyangkal Yesus. Ada ilah-ilah lain dalam kehidupanmu. Ibadahmu hanya sekedar rutinitas dan liturgi yang kita jalankan. Tapi hari ini kisah Petrus menjadi kisah kita hari ini. Amin. Bilang sama kiri kananmu, kita mengasihi Yesus. Amin. Panggilan Tuhan hari ini atasmu. Baru nanti yang pacaran nanti bilang, aku juga mengasihimu. Pokoknya mengasihi Yesus, berikutnya mengasihi yang lain Bapak Ibu. Jadi panggilan Tuhan hari ini Bapak Ibu kepada kita, untuk kembali kita menerima kasih yang melimpah ini Bapak Ibu. Lupakanlah apa yang menjadi penyangkalanmu dari hari ke hari. Sebelum nanti kita meninggalkan bulan Mei ini, kita kembali berkomitmen Bapak Ibu. Bukan sekedar ungkapan kami mengasihi Yesus. Bukan sekedar nyanyian yang kita nyanyikan, kami mengasihi Yesus. Tapi sungguh-sungguh mengatakan kasih kita kepada tindakan kita. Yesus pernah berkata, kalau engkau tidak mengakui anak manusia di hadapan manusia, maka engkau juga akan disangkal di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi Allah mau menghindarkan kita dari itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih Kristus hari ini datang. Ketika engkau meresponi dan berkata, aku mengasihimu, maka kasih itu akan memulihkan kita Bapak Ibu. Kasih itu akan memulihkan. Darah Yesus bukan sekedar mengampuni. Tidak ada pengampunan di luar Yesus. Tapi itu bukan sekedar untuk mengampuni. Besarnya anugerah Allah kepada kita Bapak Ibu, dia tidak sekedar untuk mengampuni dosamu. Lihatlah dia mengaruniakan Roh Kudus kepadamu. Tujuannya apa? Agar membaharui kita Bapak Ibu. Di GSKI Rehoboth Gembala Senior kita sering mengatakan Gembala Sinode, dia mau memulihkan kita. Bukan sekedar diampuni. Kalau hari ini engkau diampuni dan Tuhan tidak memulihkanmu, kita akan kembali seperti babi kembali ke kubangan. Mengapa orang Kristen banyak berdosa? Mengapa orang Kristen yang sudah lama melayani Tuhan atau mengabdi kepada Tuhan dalam ibadah atau dalam gereja lokal masih berdosa? Dia tidak menghidupi kasih itu Bapak Ibu. Dia akan kembali terus. Tidak perlu orang lain. Kita mungkin bisa bersaksi dengan diri kita sendiri. Hari Minggu kita bisa tobat. Senin sampai Sabtu, malaikat tidak mengenal kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Hari Minggu lagi, malaikat mulai mengenal kita. Karena kita menyanyikan nyanyian baru. Senin sampai Sabtu, nyanyian lama lagi Bapak Ibu. Jadi hanya di gereja kita dikenal malaikat. Kalau hanya di gereja Bapak Ibu dikenal malaikat, marilah kita tidur di gereja Bapak Ibu. Agar malaikat mengenal kita. Kalau hanya di gereja kita mengasihi Allah, marilah kita bersama-sama minta izin kepada gembala di tempat ini. Untuk kita apa? Menginap di gereja ini. Agar kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi ketika hari ini kasih Allah ditawarkan kepada kita. Agar membawa pemulihan. Agar membawa apa? Pemulihan. Kasih Yesus yang tidak mempertanyakan atau yang tidak mempersoalkan seberapa besar penyangkalanmu kepada dia. Tadi dikatakan apa? Petrus 3 kali
Ini serius. Ini dosa serius Bapak Ibu. Kalau kita dulu Bapak Ibu melakukan dosa pertama kali, itu kita gemetar Bapak Ibu. Deg-degan. Kita bohong pertama kali, ketika orang tua kita bertanya, kamu dari mana? Ketika kita pulang sekolah, kita main dari rumah teman, kita nggak mau tahu orang tua kita tahu kita dari rumah teman, kita berbohong Bapak Ibu. Dan itu agak gemetar Bapak Ibu. Tapi kalau itu berulang-ulang kita lakukan, getarnya hilang Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang kita nggak tahu lagi mana bohong, mana benar Bapak Ibu. Ini pernah dialami Israel. Sampai Allah berkata kepada Israel, engkau tidak bisa membedakan lagi mana tangan kananmu, mana tangan kirimu. Itu kejahatannya Bapak Ibu, kejahatan yang sangat sungguh-sungguh. Jadi ketika Petrus berkata, aku tidak mengenal dia, ini adalah kejahatan sungguh-sungguh. Walaupun sebenarnya Petrus bukan didasari oleh jahat kepada Allah. Dia takut saja Bapak Ibu. Dia takut saja. Oleh karena itu kasih Yesus tidak mempersoalkan berapa kali penyangkalan. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan aku mengasihimu, maka kasih itulah yang membawa kita kepada pertobatan Bapak Ibu. Ketika Petrus menyangkal 3 kali dan ayam berkokok, Alkitab mencatat Bapak Ibu, maka menangislah Petrus. Bapak Ibu masih ingat ini? Jangan sampai Bapak Ibu bilang gini, oh itu ada di Alkitab kita ya. Dikirain di kitab lain. Maka menangislah Petrus. Perhatikan tadi teks itu Bapak Ibu. Maka sedihlah hati Petrus. Karena 3 kali Yesus bertanya. Petrus tahu betul dia mengasihi Yesus. Bayangkan 3 kali ditanya dan dia berkata, maka sedihlah hati Petrus. Dia berkata, Tuhan engkau tahu aku mengasihi. Tapi realitasnya Petrus engkau menyangkal. Kita bisa berkata hari ini di gereja ini aku mengasihi Allah. Di luar sana realitasnya engkau tidak mengasihi Allah. Tapi Allah ingin memanggilmu hari ini, amin. Untuk kita bertobat dan berkata, maka sedihlah hatiku. Karena aku menyanyiakan kasih Allah selama ini. Tahun berganti tahun Bapak Ibu. Kalau kita berkata apakah kita mengasihi Yesus seperti yang diinginkannya, kita ini jauh Bapak Ibu. Jauh. Saya sebagai pendeta pun jauh Bapak Ibu. Dari ucapan-ucapan yang diucapkan di mimbar atau kepada orang lain kita berkata aku mengasihi Yesus. Kalau ditilik hati kita Bapak Ibu jauh. Kita kadang-kadang menjadi malu di hadapan Tuhan. Kita sering berkata Tuhan aku mengasihimu lebih daripada apapun. Kalau malaikat itu generasi hari ini dikatakan cius. Serius? Serius engkau mengasihi? Seperti yang diucapkan oleh Petrus. Tapi semakin kita meresponi dan berjalan di dalam kasih ini Bapak Ibu. Ini terus akan memulihkan kita, amin. Tuhan Yesus pernah berkata Bapak Ibu, kalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan perkataanku. Bagi orang Yahudi Bapak Ibu, dosa itu tidak mendengarkan perkataan. Makanya ada Shema-o Israel. Ada pengakuan, tadi kita ada kredo kita, pengakuan iman, aku percaya. Orang Yahudi pun punya Shema-o Israel. Pengakuan iman, Allah itu Esa, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu. Jadi bagi orang Israel ketika mendengarkan ucapan ini, apa yang kau dengarkan, itulah yang kau lakukan. Apa yang kita ucapkan hari ini, aku mengasihimu, itulah yang kau lakukan. Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, jadikanlah firmanku menjadi petunjuk bagi hidup. Jadi sederhana Bapak Ibu. Tidak perlu kita meminta penilaian orang dan berkata apakah aku mengasihi Allah atau tidak. Kita ini mengasihi Allah atau tidak, sejauh mana engkau berkata kepada Tuhan, firman-Mu ini petunjuk bagi hidupku. Dengan cara apakah anak muda menjaga hidup suci di hadapan Tuhan? Dengan firman. Dunia ini pasti mau ingin menghempaskan semua orang-orang percaya khususnya. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Iblis, kalau Yesus datang, iblis akan dihukum Bapak Ibu. Jadi iblis akan semakin kuat untuk membuat orang percaya untuk tidak mengasihi Allah. Agar dia boleh bersama-sama dengan orang-orang yang tak mengasihi Allah.
dihukum bersama-sama dengan iblis dan pengikutnya. Iblis tahu firman Tuhan, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Allah. Terpisahlah orang yang tidak mengasihi Allah. Dihukumlah orang yang tidak mengasihi Allah. Ini visinya iblis, untuk membuat Bapak Ibu hanya sekedar ucapan, tidak dengan tindakan. Karena kalau kita hanya mengucap tanpa tindakan, kita tidak akan pernah apa? Kita tidak akan pernah dipulihkan. Tapi Petrus mengatakan, aku mengasihimu. Yesus datang kepada Petrus bukan untuk menghakiminya, tapi untuk apa? Untuk memulihkannya. Tanpa dipulihkan Bapak Ibu, kita ini tidak akan pernah apa? Benar-benar mengasihi Tuhan. Alkitab memberitahu firman itu memerdekakan Bapak Ibu dari kebiasaan-kebiasaan lama kita Bapak Ibu. Saya sudah mengatakan pernah di sini, saya umur 19 tahun bertobat Bapak Ibu. Hari ini umur saya 45 tahun. Sudah 26 tahun Bapak Ibu saya mengenal Tuhan. Tapi ada hal-hal yang sulit untuk diperjuangkan Bapak Ibu. Konsistensi itu sangat sulit Bapak Ibu. Mencintai Tuhan di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat. Ada badai, ada angin, ada tantangan. Untuk tetap berkata, aku mengasihimu. Apapun ceritanya, aku mengasihimu. Itu sulit Bapak Ibu. Umur 19 tahun. Hari ini umur saya 45. Bapak Ibu yang mengenal Tuhan umur 40 tahun, umur 50 tahun. Udah kepalang menikmati dosa demi dosa setiap hari. Hari ini dia dipanggil untuk mengasihi. Sulit. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya dikaruniakan apa? Roh Kudusnya. Kita bisa berkata setiap pagi, Roh Kudus tolonglah aku. Karena Yesus berkata apa? Jika roh itu datang kepadamu, dia akan membawamu kepada seluruh kebenaran. Untuk tidak berdosa Bapak Ibu hanya satu. Kebenaran menjadi petunjuk. Kebenaran menjadi petunjuk. Kalau kita tidak membuat firman Tuhan tidak menjadi petunjuk. Banyak orang suka mendengar firman Tuhan Bapak Ibu. Banyak orang yang 5 sesi dalam satu hari mendengarkan khotbah. Tapi untuk menyenangkan telinganya Bapak Ibu. Banyak orang yang membaca Alkitab di malam hari. Bukan karena ingin benar-benar mengikuti Tuhan. Tapi obat tidur Bapak Ibu. Karena dia nggak bisa tidur, Alkitab itu kecil hurufnya dibaca langsung tidur Bapak Ibu. Nggak apa-apa juga. Tapi kalau hanya sekedar itu Bapak Ibu, kita tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah dipulihkan. Kasih Allah ini Bapak Ibu datang kepada setiap kita hari ini agar engkau dipulihkan. Kisah perempuan Samaria dikatakan punya 5 suami dan yang ada padanya hari ini bukan suaminya. Jam 12 siang Bapak Ibu diambil air. Memang zaman dulu memang ibu-ibu juga udah suka pasti gosipin dia itu Bapak Ibu. Wah suaminya 5. Ambil air itu kalau tidak pagi, baru kemudian sore. Tapi paling sering pagi Bapak Ibu. Tapi dia jam 12 siang. Jam 12 siang bukan waktu mengambil air. Tapi mengapa dia mengambil air jam 12 siang? Dia perempuan apa? Poliandri. 5 suaminya dikatakan dan yang ada padanya hari ini bukan suaminya. Dia pasti menjadi apa? Bahan cibiran di daerah di mana dia tinggal. Mungkin dia dianggap menjadi sampah masyarakat. Tapi dia membutuhkan air. Orang-orang di sekitarnya mencap dia ini sampah masyarakat. Tapi ketika Yesus datang, Yesus menawarkan kasihnya. Yesus menawarkan air kehidupan kepada sesakan hidupnya. Orang berdosa itu pasti sesak hidupnya Bapak Ibu. Makanya istilah shalom, eirene itu Bapak Ibu bebas dari kesesakan. Bebas dari himpitan dosa. Orang yang berdosa tidak mungkin dipulihkan. Orang yang berdosa tidak mungkin dipulihkan. Tapi kalau engkau hari ini Tuhan, aku mengasihimu. Perempuan Samaria ini menyambut Yesus. Dia berkata kepada satu kampungnya, dia Mesias. Dia kan gak kenal Yesus. Tetapi dikatakan dia mengatakan tentang aku benar. Dan hebatnya Yesus Bapak Ibu. Dari seluruh kesalahannya itu hanya satu kelebihannya. Ketika mengakui dia tidak punya suami. Hanya itu kelebihannya. Selainnya kekurangan semua Bapak Ibu. Tapi Yesus berkata benar katamu.
Beda dengan manusia Bapak Ibu. 10 kebenaran kita, 10 kebaikan kita, 1 kesalahan, 10 itu hilang Bapak Ibu. Itu manusia. Suami kalau benar 10, tiba-tiba 1 salah, istrinya akan berkata, kaulah yang paling jahat di tengah-tengah dunia ini. Tapi bukan ibu-ibu yang di Bekasi Bapak Ibu. Mungkin di Kerawang dan di ujung-ujung sana Bapak Ibu. Di ujung-ujung yang tidak mengenal Tuhan. Yang di sini tidak, katakan dulu ibu-ibu amin. Cuma 2 yang amin Bapak Ibu. Karena ada suaminya Bapak Ibu. Katakan dulu amin ibu-ibu. 4. Mulai ada pertobatan. Katakan dulu amin ibu-ibu. Amin. 7. Ada kebangunan rohani di tempat ini. Haleluya. 10 kebaikan, 1 kesalahan, 0. Ibu-ibu 1 kebaikan, 100 kesalahan, 1 yang diingat dia baik. Dia yang paling baik di tengah-tengah dunia ini. Tapi bukan ibu-ibu di Bekasi. Halo. Mari kasih Allah dengan cara tidak berdosa Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengatakan kepada Yesus hari ini aku mengasihimu. Tapi tangan kita berlumuran dosa Bapak Ibu. Ada lagu itu, siapa boleh naik ke gunung Tuhan, siapa boleh datang menyembah Dia. Apa? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Jadi masa lalumu Bapak Ibu ditutupi oleh kasih Allah hari ini. Lupakan apa yang di belakang Bapak Ibu. Amin. Istri-istri lupakan kesalahan suamimu. Suami-suami lupakan kesalahan istrimu. Karena kasih Allah menerima kita Bapak Ibu. Allah punya proyek besar bagimu agar engkau dipulihkan. Agar kita tidak lagi condong terhadap pekerjaan-pekerjaan setan Bapak Ibu. Hanya dengan cara itu kita bisa dipulihkan. Mulai berjalan. Firman itu akan terus mengkikis kita Bapak Ibu. Memperbaiki kita. Yohanes pasal 15 Yesus berkata, engkau harus dipotong. Hal-hal yang membuat engkau condong terhadap dosa, buru-buru melakukan dosa, itu harus dipotong dari hari ke hari Bapak Ibu. Kita tahu firman Tuhan, ampunilah orang yang bersalah. Kita tahu firman Tuhan, jangan meninggikan diri di hadapan Tuhan. Kita tahu firman Tuhan, berbuatlah baik kepada sesamamu. Ini menjadi petunjuk Bapak Ibu. Alkitabmu bukan untuk Tuhan. Alkitab itu untuk kita Bapak Ibu. Amin. Untuk petunjuk. Pelan-pelan Bapak Ibu. Makanya di istilah pelan-pelan Pak Supir. Kita satu demi hari. Hari demi hari. Bapak aku mau mengampuni. Aku mau rendah hati. Aku mau bergantung kepada Tuhan. Satu demi satu. Jadikan firman itu menjadi petunjuk. Dan itulah bukti kasihmu kepada Allah. Dan itulah yang akan memulihkan kita Bapak Ibu. Percayalah kepada firman ini. Selama kita berbuat dosa, engkau tidak pernah dipulihkan. Kita tidak pernah dipulihkan. Apakah pelayanan yang kita ambil bagian, atau setiap 3 sesi ini di sini ada ibadah Bapak Ibu ya. 3 sesi engkau ibadah itu baik. Tapi kalau engkau tidak menjadikan firman ini menjadi petunjuk, engkau tidak mengasihi Allah. Karena hanya kasih Allah yang bisa memulihkan setiap kita yang sudah dirusak oleh dosa. Yang setuju katakan amin. Dan ketika kita dipulihkan oleh kasih Allah itu Bapak Ibu. Tadi kredo Israel itu adalah kasihilah alam. Dan kasihilah sesamamu. Kalau engkau sudah dipulihkan oleh Allah. Kalau kita sudah dipulihkan oleh Allah Bapak Ibu. Dan kita tidak berdosa lagi. Gambarnya Allah semakin terpancar. Semakin bercahaya besar bagi kita. Maka Allah membawa kita untuk mengasihi sesama kita Bapak Ibu. Amin. Jangan menikah dengan orang yang tidak mengasihi Allah. Karena dia tidak dipulihkan oleh Allah. Engkau tidak bisa mengasihi sesamamu kalau engkau tidak dikasihi Allah. Manusia itu kejam Bapak Ibu. Manusia itu egosentris. Apa yang bisa menyenangkanku? Apa yang bisa memuaskanku? Tapi kita yang dipulihkan menjadi apa? Teosentris. Apa yang menyenangkan Allah? Makanya Kolose pernah berkata apa?
perbuatlah segala sesuatu seperti kepada Allah. Ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang dipulihkan. Makanya ketika Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Harus ada respon dari Petrus. Tanpa respon dari Petrus, maka Yesus tidak akan berkata, gembalakanlah domba-dombaku, rawatlah, peliharalah, tuntunlah. Itu kata-kata gembalakan. Kata gembalakan ini bukan hanya kepada rasul saja, bukan hanya kepada gembala sidang lokal, tapi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi selama kita ini tidak mengasihi Allah, kita tidak punya hati untuk merawat orang, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita ini mengasihi Allah, mengasihi sesama, engkau tidak mengasihi dirimu? Karena kita dipulihkan oleh Allah, kita bisa mulai melihat diri kita adalah bait Allah, gambar Allah, menjaga hidup kita. Kemudian kasih Allah melimpah-limpah atas hidup kita, kemudian kita datang kepada sesama untuk mengasihi mereka. Makanya Yesus berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Dalam teks ini gembalakan domba-dombaku menuju kepada orang-orang yang sudah percaya atas pemberitaan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Petrus, pelihara mereka. Karena akan ada goncangan, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita yang kuat, kata Alkitab, engkau harus menopang saudaramu yang lemah. Jangan membicarakan kesalahannya, tapi topanglah dia. Rawatlah dia. Kita akan diberikan Tuhan masing-masing tanggung jawab, Bapak Ibu. Kita menjadi gembala-gembala kecil, Bapak Ibu. Kita mungkin tidak menjadi gembala. Bapak Ibu tidak menjadi gembala dalam gereja lokal. Bapak Ibu sebagai jemaat biasa. Tapi engkau mengembalakan istri dan anak-anak. Engkau mengembalakan tempat di mana engkau bekerja. Mengembalakan bukan tiba-tiba Bapak Ibu beli mimbar, Bapak Ibu. Beli kursi, kita katakan karena khotbah hari Minggu kemarin Pak Edi mengatakan kita gembala, maka mulai hari ini di kantor ini harus ada mimbar. Gembala itu rawatlah mereka. Kasihilah mereka seperti Allah mengasihimu. Alkitab memberitahu akhir zaman kasih semakin dingin. Kalau kita melihat berita-berita Bapak Ibu, ketika kita masih SD, dan hari ini kita sudah dewasa, sudah mulai menua Bapak Ibu. Kejahatan hari ini bertambah-tambah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kaget. Dulu kita waktu kecil tidak ada kejahatan seperti ini. Tidak ada kejahatan seperti ini. Tapi hari ini seperti biasa kejahatan itu. Kasih semakin dingin. Manusia tidak mau lagi mengasihi sesama manusia. Makanya ada selalu istilah kayak binatang dia. Benar ya? Ini selalu ini ungkapan-ungkapan, aduh seperti binatang dia. Sifatnya seperti binatang dia. Sifatnya seperti setan dia. Orang tidak mengenal dia lagi sebagai manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Dingin. Kalau kita melihat hari ini yang melakukan kejahatan, masuk media sosial, senyum. Coba lihat para koruptor itu kalau masuk media Bapak Ibu, senyum. Nggak ada penyesalan. Pertobatan itu selalu diawali dengan penyesalan. Sangat dingin. Kita tidak bisa menghentikan kejahatan di antara sesama kita Bapak Ibu. Kita tidak bisa melarang mereka dengan keras, jangan. Tapi kita bisa menghentikan kejahatan dengan cara kita menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Bagaimana cara memperlakukan orang lain Bapak Ibu. Amin. Bagaimana cara memperlakukan orang lain? Bapak Ibu ada yang suka bunga anggrek di sini? Kan bunga anggrek itu selalu dipotong-potong pelan-pelan, yang punya melihara bunga ya. Dulu ketika saya masih kecil Bapak Ibu, tugas saya itu setiap sore menyiram bunga Bapak Ibu. Saya punya kakak itu agak banyak. Ada 5 di atas saya perempuan, saya anak ke-6. Jadi tugas saya itu apa? Karena banyak perempuan, sudah ada yang cuci piring, ada cuci baju, tugas saya cuma satu, siram bunga. Kadang-kadang kita lucu Bapak Ibu, karena tugas kita siram bunga. Dia selalu berteriak dari, orang Batak itu kan selalu berteriak dari ruang Maha Kudus itu Bapak Ibu. Dari kamar kayak itu, cok siram bunga gitu kan. Saya bilang, mah hujan, pakai payung katanya Bapak Ibu. Siram bunga itu udah sore, mah lagi hujan, pakai payung kau katanya. Halo, hujan, mah ini lagi hujan, pakai payung kau siram bunga itu, udah hujan. Tapi disuruh pakai payung untuk siram bunga.
Dulu kan kita seperti itu Bapak Ibu. Orang tua itu zaman kecil kita itu seperti kita tidak melihat ada banyak kejahatan. Tidak banyak kejahatan. Tapi kalau hari ini kita melihat Bapak Ibu. Wah, jahat-jahat sekali orang. Jahat-jahat sekali. Muka enggak menjamin Bapak Ibu. Muka sayu, muka lembut enggak menjamin. Coba lihat samping kiri kananmu Bapak Ibu. Enggak menjamin. Ada muka perang tapi tidak mau perang Bapak Ibu. Kita orang Batak ini muka perang Bapak Ibu. Ngobrol aja kayak mau ribut Bapak Ibu. Kita ngobrol aja, orang samping kita lewat, kenapa kalian ribut? Enggak, ini diskusi. Ini diskusi bakti sosial. Diskusi bakti sosial pun, diskusi panitia Natal pun kayak perang Bapak Ibu. Kalau ketemu 2 orang diskusi tuh kan, main catur. 3 orang main gitar. Udah 5 orang udah kayak ribut, kayak udah mau demo itu Bapak Ibu. Kalau 6 orang udah buat gereja Bapak Ibu. Udah ada ketua, udah ada gembalanya, wakilnya, sekretarisnya, bendaranya, dan divisinya Bapak Ibu. Allah membutuhkan Bapak Ibu untuk dipulihkan. Agar kita menjadi contoh. Agar tangan kita menjadi saluran untuk merawat. Menjadi saluran untuk memperdulikan orang-orang yang tak diperdulikan sesamanya di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu. Kita harus memberitakan Injil Yesus. Tapi lebih daripada itu, kasih kita lebih kuat daripada perkataan kita Bapak Ibu. Sekalipun orang itu tidak menghormati Allah. Tapi dengan kita menghormati Allah dan kita mengasihi orang yang tak mengasihi Allah, itu akan membuat mereka mengenal Tuhan. Mengapa Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Aku mengasihimu dan gembalakanlah domba-domba. Karena tindakan orang Kristen itu Bapak Ibu adalah kasih. Motivasi dan dasarnya adalah kasih. Karena dunia tidak punya kasih. Sehingga dia tidak mau memperdulikan orang-orang yang di sekitarnya. Hanya tentang dia. Makanya Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria yang di sumur itu, kalau engkau meminum air yang kuberikan kepadamu. Dikatakan apa? Dari hatimu akan mengalir aliran air kehidupan. Jadi orang melihat kita, orang menemukan Yesus Bapak Ibu. Bukan karena kita ditato di muka ada gambar Yesus, bahkan ada orang-orang Kristen ditato di mukanya Yesus Bapak Ibu. Tapi kelakuan Yudas Bapak Ibu. Jadi bukan tentang tato. Atau bukan tentang apa? Baju yang bergambar, bukan tentang salib. Tapi tentang apa? Aliran. Bagaimana engkau memperlakukan orang lain Bapak Ibu. Perempuan itu ketika dipulihkan oleh Yesus, dia berkata, aku telah menemukan Kristus. Amin. Kapan Bapak Ibu terakhir berkata kepada sesamamu, aku telah menemukan kasih Yesus? Kapan kita ini terakhir Bapak Ibu mengatakan kepada sesama kita atau melakukan kepada sesama kita, aku mengasihimu seperti Allah mengasihiku. Atau kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Kapan terakhir Bapak Ibu? Kapan kita terakhir mengasihi orang lain? Kapan terakhir? Ini pertanyaan. Demikian juga kepada saya. Kapan terakhir engkau mengampuni orang lain Edi? Kapan terakhir engkau menolong orang lain Edi? Kapan terakhir orang lain? Bapak Ibu menolong orang lain? Jangan-jangan Bapak Ibu sudah lupa Bapak Ibu. Berarti sudah terlalu lama. Paus yang terpilih hari ini, Paus Leo, dia mengambil kepausannya nama Leo. Dia mengatakan kita harus membuat jembatan dengan cara mengasihi. Jembatan kita kepada dunia ini dengan kasih. Dan dikatakan dia juga dengan dialog. Dengan perkataan-perkataan kita yang penuh kasih inilah Bapak Ibu, orang lain akan melihat kita. Beda orang Kristen ini. Orang-orang Bekasi mulai menemukan, di mana gerejanya? GSKI Rehoboth Bekasi memang beda. GSKI Rehoboth Bekasi memang beda. Beda dalam mengasihi seperti orang lain. Jangan sampai orang kaget lihat kita. Kamu Kristen ya? Wah, saya kira bukan Kristen. Orang harus mengenal kita Bapak Ibu. Orang harus merindukan Bapak Ibu. Kalau engkau tidak datang beberapa minggu ke dalam persekutuan, engkau dirindukan Bapak Ibu.
Karena kita menjadi teladan kasih, amin. Kita menjadi alat Tuhan. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bagaimana cara mengasihi di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dengan demikian mereka bertemu dengan kasih Kristus. Seperti Petrus dipulihkan, kita pun dipulihkan. Kita pun dipanggil Tuhan untuk merawat sesama kita. Seperti perempuan Samaria itu telah dipulihkan. Dia pun memberitakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitarnya. Demikian kita panggilan kita hari ini. Kita mari menyambut kasih Tuhan. Untuk kita dipulihkan dan melayani sesama kita. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan ambil hidupku untuk melayani Engkau. Tuhan ambil hidupku untuk melayani Engkau. Seperti Engkau lebih dulu melayani. Tuhan kasih-Mu. Tuhan kasih-Mu. Ini panggilan-Mu untuk mengasihi Allah pagi hari ini Bapak Ibu. Tuhan, ini hidupku kuserahkan bagimu. Tuhan, ini hidupku kuserahkan bagimu. Karena ku tahu pasti, amin, Semuanya milikmu. Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku percaya Engkau sertaku selalu Di sepanjang jalanku. Mari sekali lagi umat Tuhan. Tuhan ambil hidup. Mari responi kasih Allah. Tuhan ambil hidupku untuk melayani Engkau seperti Engkau lebih dulu. Engkau lebih. Sambutlah kasih Allah yang melimpah pagi hari ini Bapak Ibu. Tuhan kasih-Mu limpah Tak terbalas olehku. dengan senap hidupku mau balas. Ku mau balas. Tuhan, ini hidupku kuserahkan bagimu. Tuhan, Ini hidupku. mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Bagimu. Allah memanggilmu untuk dipenuhi oleh Tahu kasih. pasti semuanya milikku. Tuhan, percaya. Tuhan, aku percaya Engkau sertaku selalu Di sepanjang jalanku. sepanjang jalanku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Ku rela Engkau miliki. Ku rela Engkau miliki Demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu. Ku rela, ku rela, Ku rela Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Mari Bapak Ibu, tinggalkan setiap pelanggaran-pelanggaran-Mu dan berjalanlah dalam firman-Nya. Sebab Tuhan kita Yesus berkata, barang siapa yang mengasihiku, dialah yang melakukan firman-Ku. Dan firman Allah inilah yang akan memerdekakanmu dari perbuatan-perbuatan jahat. Dan firman Allah ini akan membawamu kepada seluruh kebenaran, ke seluruh kehendak Allah. Sehingga engkau yang dipenuhi oleh kasih Allah, engkau akan dipulihkan. Dan engkau akan menjadi alat kasih Allah untuk memulihkan sesamamu di tengah-tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan pagi hari ini. Kekuatan dari Roh Kudus akan menjadi bagian. Roh Kudus yang dari Bapa yang diberikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, melimpah atas setiap kita, melimpah atas setiap rumah tanggamu. Kasih Allah akan memulihkan kehidupanmu.
Kasih Allah yang mengampuni akan terus memulihkan kehidupan, akan terus membaharuimu, sehingga engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ku rela engkau miliki demi kemuliaan nama. Saatnya kami untuk mengabdi kepadamu dengan menyatakan kasih-Mu. Saatnya Untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu. Kami rela. Ku rela engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kiranya firman itu bukan hanya sekedar masuk melalui telinga kami Tuhan, tapi boleh kami lakukan di setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati setiap pribadi kami Tuhan. Bahkan Engkau juga memberkati Bapak Edi Simanjuntak yang menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk.